banyak banget dari 6 pemateri, 6 teman bicara kita. Ya, peserta latihan bicara, teman-teman. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, berikutnya ini pasti teman-teman udah nggak sabar banget untuk dapetin materi dari pemateri utama kita. Betul. Saya juga udah nggak sabaran kali nih pengen dengerin. Iya, sama. Betul. Karena emang luar biasa ya. Luar biasa sekali. Sangat lokal sekali. Lokal sekali dan bisa di scale up secara nasional. Betul. Ya kan? Betul. Dan ini juga sangat hijau sekali Bang Yosa. Betul sekali, sama kayak outfit kita hari ini. Oh, weh, hijau-hijau. Saya mana hijaunya? Di kaki saya hijau. Iya, hijau. Saya kurang pribadi. Oke, jadi langsung saja kita bacakan dulu pemateri. Judulnya adalah The Roadmap for Launching a Body Care Venture. Luar biasa, dan itu adalah materi yang akan dibawakan oleh CEO dan founder dari Yagi.Forex. Oke, langsung saja kita panggil Kak Dara. Teman-teman tahu nggak Yagi? Tahu kan? Pernah beli? Akan beli. Pernah, ya kan? Nah, kita sangat terhormat gini berucap bisa kedatangan langsung founder dari Yagi ya. Luar biasa. Apa kabar, Kak? Lagi sakit. Sakit. Pakai mic. Iya. Oke, Kak, hari ini kami nggak sabar banget nih. Ya, kebetulan hari ini kita sesi pertama ngebahas tentang entrepreneur. Betul. Jadi ada sesi khusus dan Kakak adalah orang pertama yang mengisi sesi itu. Keren ya. Pressure ya. Pressure. Oh, nggak pressure. Jadi pressure ya malah ya. Oke, langsung saja Kak, kita kasih waktunya untuk Kakak untuk sharing-sharing ke teman berucap. Waktunya 25 menit. Oh, oke. Apa ya? Boleh dibantuin? Oke, Kak. Dah. Oke, waktunya kita sharing-sharing aja. Sharing santai sebenarnya. Kakak mau duduk atau mau berdiri boleh? Ini 5 menit juga, enggak? Enggak, ini Kakak untuk Kakak agak 5 jam memang. Oh ya, bagus lah. Kakak mungkin izin pakai mic yang ini aja. Lebih besar. Oke, silakan waktu dan tempat. Iya, Dipersilakan. Tepuk tangan dong. Ya Allah. Ini aku diapain nih sama Suhil sebenarnya. Selamat sore teman-teman di sini, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya makasih banget buat Suhil udah undang, akhirnya datang juga ke Berucap ID. Selama ini kan famous nih, kedengeran di mana-mana, tapi aku belum pernah datang. Berat pressure. Akhirnya datang juga ke sini. Hari ini amanahnya apa? Kita sharing tentang gimana aku membangun Yagi ya. Ada yang tahu Yagi di sini? Tadi udah tahu ya, banyak ya. Brand skincare, iya. Moisturizer, oke, thank you. Ya, Yagi ini awalnya sebenarnya aku membuat ini bukan ditujukan untuk berbisnis sih sebenarnya, tapi sebuah kebetulan yang diteruskan gitu. Keinginan berbisnis itu, jadi aku tuh mulai di 2015. 2015 itu kebutuhannya adalah aku ingin pakai produk yang organik, produk yang natural karena kebutuhan lifestyleku. Aku ingin punya anak gitu. Terus belajar-belajar, banyak ketemu-ketemu komunitas. Pokoknya berbisnis ini emang harus deket-deket sama komunitas. Jadi aku ketemu-ketemu komunitas, aku belajar bahwa ternyata banyak bahan-bahan yang ada di Indonesia itu bagus untuk tubuh kita, masih asli, masih bagus, tapi nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngolah, nggak ada yang kepikiran gitu untuk menjadi suatu produk. Waktu saya mulai di 2015 itu belum banyak nih produk-produk skincare kayak zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang nih produk lokal udah booming ya. Terus ketika itu benar-benar mulainya dari lemak coklat, ketemu petani, ada kebutuhan mau pakai sendiri, kebetulan belinya tuh harus banyak nih, harus 1 kilo. Padahal aku butuhnya cuma 50 gram. 50 gram itu buat aku pakai mungkin kayak 2-3 bulan lah gitu. Terus bingung lah mau diapain ya. Terus mana petaninya juga bilang, ngambilnya jangan cuman 1 kilo dong, bantuin dong kita gitu. Ngambilnya agak banyak, oke lah 5 kilo jreng. Terus kan muncul masalah kemana aku akan membawanya gitu. Di zaman itu aku umurnya masih 25,
Benar nggak ya? Oh iya benar. Salah. Iya benar. Meralat sendiri. Aku waktu itu baru mulai booming kalau ada yang familiar dengan bisnis model kanvas gitu ya. Dulu waktu itu penelitiannya baru keluar tuh, terus aku kayak wah seru nih gitu, kita coba deh petain gitu ya. Sambil dipetain sambil aku googling gunanya apa sih ini si cocoa butter ini gitu. Tanpa pengolahan, tanpa apa, cuman aku belah-belah, pisah-pisah, habis itu aku coba jual ke teman-teman di WhatsApp. Aku kasih tahu bahwa ini ada cocoa butter bisa untuk mencegah stretch mark. Di usia itu teman-temanku udah pada lagi hamil, lagi baru menikah gitu ya. Jadi itu sebuah isu yang sangat menjual gitu. Jadi hampir aku tadinya bingung nih, nggak tahu nih gimana ya cara bayar si petani ini gitu. Ngambil 5 kilo cocoa butter, terus aku buka PO. Cocoa butternya belum datang dari petani, aku udah dapat uangnya gitu. Jadi dari situ deh mulainya. Tadinya nggak serius, 2 tahun berjalan aku coba cuman ikut-ikut bazar komunitas, itu juga paling sebulan 2 kali ikut. Waktu itu aku masih tinggal di Jakarta, tapi sambil aku belajar di komunitas itu aku lihat oh begini karakter konsumennya orang yang suka organik tuh kayak apa. Terus aku ketemu juga sama orang-orang yang udah lebih ahli dalam meracik skincare. Jadi aku belajar sama mereka, ikut kursus, lebih karena memuaskan rasa ingin tahuku tadinya. Benar-benar kalau dilihat ya di awal-awal perjuanganku tuh setiap hari sebenarnya aku rugi gitu. Tapi maksudnya kalau dihitung-hitung ya, karena waktu itu aku tidak menghitung. Waktu itu ketika aku berjualan, aku hanya ngitung si produk ini harganya berapa, bahannya berapa, kemasannya berapa. Terus aku misalnya aku ikut bazar itu bayar apa enggak. Aku nggak hitung transportku ke sana. Setiap aku bazar, aku jaga dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam karena itu di mall. Di sana aku jaga sendiri, dan kayak ya bosennya, ya nggak tahu mau ngapain, ya kayak sambil melihat sambil menerima semua feedback, bahasa halusnya menerima semua feedback yang ada dari customer gitu. Di awal-awal aku berjualan itu banyak banget namanya apa ya, kalau kita lihat sekarang tuh sebagai feedback positif, tapi ketika menjalaninya waktu itu tuh ada komentar kayak gini, aduh mbak produknya bau kacang ya gitu. Kayak sebuah sesuatu yang kayak aku gimana ya gitu kan, ngerasain udah capek banget nih ngolah-ngolah nyari formula apa segala macam, dikasih komentar kayak gitu. Atau kayak udah coba-coba, oh ya oke, pergi aja gitu. Itu paling sering sih kayak gitu. Jadi kayak mungkin dalam sekali bazar ongkosku keluar sekitar 1 juta untuk transport, untuk apa segala macam, siap-siap dan segala macam. Aku berhasil jualan mungkin ya 100, 200, 300 ribu gitu. Tapi waktu itu emang aku mendokumentasikan semua apa yang aku lakukan gitu. Jadi sehingga aku bisa belajar dari setiap bazar tuh ada pembelajarannya. Misalnya langsung konsumennya aku minta database-nya, terus ketika udah dia pakai aku tanyain lagi ada feedback nggak, yang beli apa yang mau diperbaiki dan segala macam. Dan itu aku lakukan terus sampai sekarang. 2017 aku pulang ke Aceh. 2016 akhir tepatnya Desember. 2017 itu sempat bingung karena sebenarnya Yagi ini konsumennya ada di Jakarta, sedangkan akunya ada di Aceh. Biasanya aku ketemu konsumen setiap kita bazar, terus
waktu itu kita udah jualan di Tokopedia, udah jualan di Shopee, udah jualan di marketplace ya di 2017 itu, tapi emang konsumennya masih sedikit. Terus di dalam kebingungan itu aku dapat apa namanya kayak info lah ya. Kebetulan saat itu ada hibah dari Ristek Dikti untuk usaha-usaha yang berasal dari daerah yang mau berkembang gitu. Jadi aku coba apply, alhamdulillah dapat 2018. Nah dari situ ternyata itulah yang jadi apa ya? Kalau menurut aku tidak ada yang kebetulan dan kesempatan itu hadir ketika kita siap gitu. Jadi sebelumnya memang aku ngerasa ide aku bagus gitu ya. Waktu aku mulai itu kalau ada yang familiar dengan brand The Bad Box gitu. Waktu itu dia juga baru mulai gitu. Ketika aku baru mulai, jadi kayak wah ini dia bisa kok, aku juga bisa deh gitu. Inspirasinya gitu. Terus habis itu dia dapat funding, pendanaan apa segala macam ya. Terus aku kayak iri gitu. Jujur banget nih, kayak iri. Waduh, kok dia bisa? Terus aku coba pitching-pitching sama orang lain, nggak berhasil, alhamdulillah. Gitu. Jadi beruntungnya ada program itu dari pemerintah, terus kita dapat. Dari situ aku mulai memikirkan ini secara serius, bikin perusahaan, terus mulai menatanya dengan baik gitu. Akhirnya memutuskan untuk bikin pabrik di sini. Kenapa di sini? Karena waktu itu aku lihat di Aceh itu belum ada industri yang kecil yang yang diminati sama anak-anak muda. Waktu itu aku cari pegawai dari farmasi, mereka kayak, hah, emang bisa farmasi kerja di industri gitu ya. Waktu itu kenalan industri itu ya pedagang besar farmasi atau di apotek gitu. Jadi alhamdulillah ada beberapa alumni farmasi yang percaya sama aku gitu, dan dia mau kerja dan sampai sekarang masih bekerja di Yagi. Nah dari situ kita memperbaiki banyak hal, pabriknya jalan. Di Jakarta karena ada dukungan dana dari pemerintah ini, aku jadi masih bisa mengakses pasar-pasar yang ada di Jakarta itu. Jadi aku bisa bersama partner itu ikut beberapa acara yang di Jakarta sambil kita terus coba naikin kehadiran kita di online gitu. Makanya buat aku tuh kayak emang teknologi tuh membuka membuka kesempatan untuk semuanya gitu. Jadi ketika ada teknologi tuh kayak aku emang bersyukur banget. Nah dari situ juga akhirnya mulai banyak orang yang percaya dari jauh kita juga bisa dapetin market yang lebih jauh gitu di nasional dan segala macam. Kendala yang aku alami tuh memang adalah perbedaan mindset. Sangat berbeda ketika aku tinggal di Jakarta dan tinggal di Aceh. Mindsetnya itu jauh. Misalnya dalam hal etos kerja, dalam hal kalau kita misalnya mengerjakan lebih banyak ke arah etos kerja dan attitude ya. Di Aceh mungkin terbiasa hidup yang cukup fleksibel dan santai gitu. Ketika kita menerapkan hal-hal yang lebih disiplin itu agak sulit, agak berbeda gitu, agak berbeda tanggapannya. Jadi waktu itu agak tantangan sih. Tapi kita berusaha, aku sempat membawa beberapa tim ke Jakarta supaya mereka merasakan ini pressure-nya tuh kayak gini gitu. Kalau misalnya kamu mau sukses ya kamu harus punya istilahnya tuh bahasa Inggrisnya tuh grit itu apa? Apa tuh grit? Daya juang ya segitunya gitu. Apalagi kita tuh di daerah, kita tuh saingan sama orang-orang yang punya privilege di sana gitu. Ya kita harus lebih dari mereka, kita harus berusaha lebih. Dari situ akhirnya aku mulai bisa nularin ini.
Nah, kita beruntung ada pandemi. Maksudnya, mohon maaf nih, bukan gimana banget, tapi emang pandemi itu agak ada keberkahan buat kita. Jadi ketika pandemi, kami adalah di awal-awal kami termasuk salah satu yang paling gercep untuk dapat izin edarnya hand sanitizer kalau di Aceh. Jadi kami ketika orang lain udah nggak bisa produksi, mungkin nggak banyak ya yang dapetin hand sanitizernya Yagi, tapi ketika orang-orang nggak bisa produksi, kami belum produksi aja, si Yagi ini hand sanitizer-nya udah sold out duluan karena ternyata ngantri banget dan waktu itu semua hand sanitizer habis ya. Jadi kita kayak alhamdulillah buat aku itu jadi nggak jadi mecat karyawan gitu. Itu yang paling penting sih berkahnya dari pandemi. Jadi ketika orang lain dipecat, anak-anak alhamdulillah masih bisa jalan. Dan dari situ kita nyusun strategi dari penjualan si hand sanitizer itu, kita nyusun strategi gimana kita bisa terus naik terus nih, online-nya ada segala macam. Jadi ya kalau aku sih kayaknya apa ya, apalagi yang dibahas sih. Jadi kalau sampai sekarang sebenarnya kita lebih banyak ngejalanin apa yang kita pelajarin dari sebelumnya gitu. Jadi sih selama pandemi ini banyak sekali keterbukaan secara online yang membuat kita justru aku jadi bisa menjangkau customer yang jauh nih se-Indonesia. Se-Indonesia tuh benar-benar tiba-tiba aku dapat orderan dari Maluku gitu. Kayak hah gitu, kayak dari mana gitu. Tapi terus aku juga jadi karena tidak ada keterbatasan tempat, jadi aku bisa bicara, menyampaikan ideku, begitu banyak webinar, menyuarakan pentingnya kenapa kita pakai skincare natural gitu. Jadi kalau di teman-teman mungkin kalau ada yang udah pernah lihat IG-nya Yagi atau apa, kita kan emang fokusnya untuk membuat skincare yang ramah untuk tubuh dan ramah untuk lingkungan. Karena selama ini yang aku pelajari, yang aku concern banget, banyak banget skincare yang bilang mereka natural, tapi sebenarnya mungkin kandungan naturalnya itu hanya 1 atau 2% dari seluruh ingredientsnya gitu. Sedangkan kalau di Yagi kita minimal lah 98%, minimal 99% gitu. Jadi ya kita akan terus kayak berusaha untuk menepati janji itu gitu. Apalagi ya, aku mau sharing apa lagi? Oh, abis itu aku ketemu Bang Suhil, terus dibantu deh banyak macam. Terima kasih. Jadi ternyata banyak challenge-nya ya Kak, ketika membawa ide dari Jakarta untuk ke Aceh itu banyak challenge-nya ya? Banyak challenge-nya. Terutama di SDM ya? Di SDM, ya. SDM-nya ya? Ya betul, di SDM kita juga ada challenge di jarak ya pasti. Jarak juga ya? Mungkin salah satunya kalau challenge di SDM, jadwal datang jam 2, datang jam 3 mungkin Kak ya? Mendingan datang jam 3, mendingan datang jam 3. Iya, sampai ya Kak? Thank you. Oke, mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab kita Kak, karena teman-teman nih dari tadi tertarik sekali untuk udah ada yang tunjuk tangan. Belum pun kita persilahkan udah ada 70 orang nih yang mau nanya ya, luar biasa sekali ya. Boleh turun dulu. Perempuan semua, luar Perempuan biasa. semua ya. Keren. Siapa nih Bang Yosa? Boleh, siapa yang bertanya? Wow. Oke, yang dekat dulu ya. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di sini ya, makasih banyak buat kakak apa namanya? Dara. Kak Dara. Dara ya, keren banget ya tentang Yagi ya, produknya. Dua lah ya. Sekarang udah ada Dua. berapa ya? Sudah. Sudah ada. Berapa menit lagi maghrib? Mau ajukan pertanyaan, bisa pertanyaan dulu. 8, 9 menit lagi. Dari sekolah kan mengunjungi pabrik kakak. Boleh, tapi janjian dulu aja. Gitu. Ya. Oh iya, saya field trip seperti itu. Boleh. Jadi pertanyaannya adalah ketika kakak menjalani sebuah usaha itu, ada habits yang kakak bangun dan itu adalah yang membuat kakak bisa bertahan sampai sekarang dan buat
apa yang namanya SDM kakak itu bertahan ceria? Apa sih habits yang kakak bangun yang kecil? Terima kasih ya, Assalamualaikum. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Tuan saya. Halo. Boleh. Sini sama Om. Oh. Bahaya deh. Oke, silakan Kak. Oke, Siapa namanya? habit sebenarnya yang aku bangun itu Keren banget. kalau dari Namanya lagi apa sharing ya? namanya diriku sendiri adalah rasa Keren ya namanya ya? penasaran, Keren curiosity untuk terus berkembang. Dan aku rasa penasaranku tuh selalu ganti-ganti sesuai dengan kasus apa yang aku jalani gitu ya. Nah, aku membiasakan diri sebelum tidur tuh membaca. Terus lebih banyak misalnya kalau kita ada challenge itu tuh diulik dulu. Kalau nggak tahu jawabannya tanya sama ahlinya. Tanya sama ahlinya tuh benar-benar 745. out of the box gitu sih. Kayak tiba-tiba kadang kayak ketemu aja orang yang lebih ahli. Aku lagi ada masalah ini, curhat gitu, ngasih tahu ini begini-begini. Aku udah melakukan ABC gitu. Kira-kira apa lagi ya solusinya? Kira-kira apa lagi ya alternatif yang bisa aku lakukan supaya aku bisa mengatasi ini gitu. Lebih banyak ke situ sih. Oke, semoga terjawab ya Kak Ismi ya. Luar biasa sekali ya. Teman-teman, ini kan yang mau nanya banyak banget ya. Banyak banget, tapi berhubung waktu sudah mau habis, kita udah mau azan maghrib, kami memberikan satu pertanyaan terakhir dengan catatan pertanyaannya sesimpel mungkin dan jawabannya juga kalau bisa sesimpel mungkin. Gitu ya. Jadi boleh siapa yang mau ditanya? Sabar banget pasti. Iya. Kakak, yang belakang. Boleh. Boleh. Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aya. Saya nggak mau bertanya karena mempersingkat waktu. Saya juga mulai membangun yang namanya itu produk skincare, tapi berbasis maklon gitu untuk awal-awal seperti kakak sebutkan tadi. Tapi saya sangat penasaran nih waktu awal mula untuk struggle yang saya rasakan itu dari terima sampel sampai dengan mencobanya dulu sendiri terus berfungsi atau enggak kan memakan waktu tuh. Yang saya mau tanyakan adalah gimana cara kakak untuk mempromosikan produk kakak, meyakinkan pasar dan meyakinkan pelanggan itu untuk pakai nih produk aku bagus. Sementara kan produk Yagi ini natural gitu ya, natural gitu kan. Itu udah ada sebenarnya saingannya itu ya kan, seperti Botanica. Apalagi sekarang skincare itu memang sangat-sangat menjanjikan karena yang ditembak adalah perempuan yang nggak mau tua gitu, memperlambat anti-aging, pokoknya seperti itu. Pertanyaannya tadi, gimana cara kakak meyakinkan konsumen untuk percaya gitu, mau pakai produk kita. Sementara kakak baru mulai, yang dari awal tuh mulai sendiri gitu. Apakah kakak pakai maklon atau enggak? Oke, terima kasih Kak. Ya. Thank you. Jawabannya aku dulu nggak maklon, dulu jualannya ilegal ya. Tapi saya jualannya di komunitas, jadi nggak kemana-mana. Memang sempat disamperin Bepom, tapi emang kita bilang ini silaturahmi. Enggak, kita maksudnya waktu itu emang dibilangnya kita memang jual untuk tes pasar gitu. Kebetulan ya. Bepom belum segalak sekarang. Nah, untuk meyakinkan konsumen sebenarnya kuncinya itu kita belajar dia punya masalah apa. Dia punya masalah apa, terus kita punya solusinya. Gitu. Mulainya selalu dari situ sih. Kayak tadi di awal saya bilang yang punya masalah sebenarnya saya nggak tahu jual cocoa butter di kemana gitu. Tapi saya googling manfaatnya cocoa butter itu apa. Terus kebetulan teman-teman di sekitar saya tuh butuh cocoa butter untuk menghilangkan stretch mark. Jadi saya mengada-adakan masalah orang lain. Keren banget. Boleh tepuk tangan dong.
ternyata dari menjawab masalah jadinya besar ya kak, impact-nya ya untuk kakak dan untuk Dari semua. masalah jadi inspirasi. Jadi inspirasi, betul sekali. Teman-teman, mohon maaf sekali untuk teman-teman yang mau nanya tapi belum punya kesempatan waktu, teman-teman boleh langsung aja DM ke Instagramnya Kak Dara. Di mana kak? Bersedia. Oh iya ya, bersedia dulu. Bersedia. Apa ya ikat? Farhaniza ya? Kok lebih tahu saya kak? Oh iya, Farhaniza doang ya? Nggak ada F-nya? Oh ada, double F Farhaniza. Iya, Ya. double F Farhaniza. Jadi untuk teman-teman tadi banyak banget nih UMKM kita di Aceh yang mau nanya, kalian boleh langsung aja nanti DM ke Kak Dara ya. Oke? Mundur-mundur jatuh. Oke, ini saking semangatnya pemateri kita. Jadi boleh tepuk tangan dulu dong. Keren ya? Oke, Thank you. terima kasih banyak Kak Dara Terima untuk kasih. sesi sharing hari ini, sangat bermanfaat. Dan juga teman-teman Iya, yang bener. sudah tadi latihan bicara juga terima kasih banyak. Kita masuk ke sesi foto, ada sponsor. Souvenir dulu ya. Iya. Pembagian souvenir ya, Pembagian, betul. iya dari sponsor kita. Jadi nanti, ya. Oke, mungkin langsung aja dari sahabat Pokat diwakili oleh Bang Aldi. Aldi, boleh Oke, silakan Bang boleh. Aldi. Lalu selanjutnya bersiap untuk Bersiap-siap Aceh untuk ada Bang Suhi ya. Brek Aceh. Berikutnya ada lokal latte yang akan disampaikan oleh Bang Khalid. Yasmin Herbs Milk Tea yang akan disampaikan oleh Kak Dena. Berikutnya ada cakap.com. Tidak ada. Terus berikutnya Vita Fruit. Wah, banyak amat. Langsung aja. Langsung buka bukannya kak. Oke. Masuk. Boleh saya bantuin pegang mungkin? Terima kasih. Oh banyak sekali dari lokal latte. Makasih ya. Kasih kak ya. Makasih banyak. Nah, selanjutnya ada dari Grab. Dari Grab ya, nyusul ya vouchernya. Oh iya, siap. Pengennya dikasih handphone, ditarik handphone ya. Ada Elis Estetika yang disampaikan oleh Kak Rosa. Berikutnya Kemana? ada Vita Food dari Bang Rian. Berikutnya ada Micro Crew yang akan diberikan oleh Kak, Kak. makasih ya. Ada organik, ada perawatan juga nih Kak. Oh iya, mantap. Ayo. Boleh silakan teman-teman. Bitata diserahkan oleh Bang Rian. Thank you. Micro Crew diserahkan oleh Kak Faiza. Apa sayang? Nih ada kue nih, ada kue. Nih ambil. Oh, nggak mau. Dan ada Yasmin Herbs Milk Tea yang akan disampaikan oleh Kak. Makasih ya. Shh. Malu. Apa? Oh ini jangan diambil. Ke situ sayang foto. Boleh kasih dulu kak. Oh iya, sorry. Iya. Makasih banyak Oke, ya. terima kasih banyak untuk seluruh sponsor kita hari ini yang sudah bersamai kita dan juga mendukung acara mendukung kita. acara kita ini ya. Oke, nah Oke. Ada, tadi buat nanya ada dua apa namanya merchandise luar dari biasa. Ternyata ada merchandise dari Kedara untuk dua penanya. Dua penanya dan dua MC ya kita dengar. iya. Satu aja apa ini yang sampel. Selanjutnya mungkin kita akan sesi foto bersama dulu, tapi setelah Kak Dara menyerahkan merchandise. Merchandise, betul. Boleh silakan tadi kakak-kakak yang bertanya, boleh. Ada Kak Ismi. Ismi dan Kak Ayah ya. Kak Ayah boleh maju ke depan. Oke, Kakak silakan. Oh, ke depan. Apa ini sayang? Oh iya, makasih ya. Ini dari mana? Ini dikasih apa? Ini dari mana? Boleh. Silakan. Gimana ini? Nah, Abang, geser nak, geser sayang. Ini sayang. oke. Satu Ini lagi dong. ada Kak Ayah ya. Kasih. Jangan. Foto bersama. Bisa coba nih ya produk dari Yagi Forest ya. Oh iya, ada kode kan. Oke, terima kasih banyak Kak Dara untuk sesinya. Kasih. Dan sekarang kita masuk ke sesi foto bersama. Jadi teman-teman boleh maju ke depan karena ini udah agak-agak gelap sebelum saya nggak kelihatan. Kita boleh cepat ya. Jadi boleh maju ke depan ya. Agak lucu abangnya ya. Oke, Halo. Sebelum kita foto Laut bersama, ini. kita pamit undur diri dulu. Diri dulu. Saya Siti Parika. Dan saya Yosa. Undur diri untuk hari ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.